Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai bab 3 ya. Coba dibuka halaman kalian tentang bab 3. Waktu lalu sudah dijelaskan mengenai gaya dan bernyanyi lagu daerah pada poin A. Kita review sebentar ya. Kemarin kan pembahasannya kan ini ya, kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Nah, pada ini adalah poin A. Ini adalah poin A ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan gaya bernyanyi. Poin B, yang poin C adalah latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Oke, kita review sebentar ya. Kalau kemarin kan untuk sarana upacara adat, sarana komunikasi, pengiring pertunjukan, media pendidikan, media budaya bangsa, hiburan dan apresiasi. Nah, bisa dilihat pada video sebelumnya ya, untuk mendalaminya ini. Barangkali anak-anakku lupa dan semacamnya ya. Oke. Kita langsung aja mengenai pembahasan yang poin B, teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Setiap daerah atau suku di Nusantara mempunyai lagu daerah. Liriknya menggunakan bahasa daerah setempat dan umumnya diiringi alat musik tradisional yang ada di daerah tersebut. Jadi setiap daerah memiliki alat musik dan lagu dan liriknya pun menggunakan bahasa setempat, serta lagunya pun musik pengiringnya pun berbeda. Gaya musikal adalah ciri khas untuk karakteristis dalam menyanyikan musik. Gaya ini tentu disesuaikan dengan dialek dan intonasi ke daerah penduduk setempat. Gaya bernyanyi juga dipengaruhi oleh notasi musik yang digunakan pada lagu daerah. Berikut contoh notasi musik yang digunakan dalam lagu daerah, di antaranya yang pertama notasi musik kepatihan. Notasi kepatihan diciptakan pada tahun 1910 oleh RMT Roksodiningrat. Notasi ini banyak digunakan pada pembelajaran musik daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi kita harus pahami ya, di kawasan daerah Jawa Tengah itu menggunakan notasi musik kepatihan. Ya, susunan nada yang digunakan pada tangga selendro 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6, Cironu 6. Sedangkan susunan nada yang digunakan pada tangga nada pelok 1 2 3 4 5 6 7 1 ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah notasi musik damina. Ini biasanya pada musik daerah Sunda atau Jawa Tengah ya. Tapi dominannya di sini daerah Sunda, yang di mana angklung dan semacamnya ya. Notasi musik dongding. Yang ketiga, dongding ini daerah Bali ya, yang dominannya pakai gong ya, semacamnya ya. Oke, tekniknya ya. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring. Berikut unsur teknik vokal. Kita ulangi lagi ya. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring. Berikut unsur-unsur yang perlu diperhatikan agar dapat menguasai teknik vokal dengan benar dan baik, diantaranya artikulasi ya. Artikulasi adalah merupakan cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas ya.
Yang kedua adalah pernafasan. Pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan pernafasan dada yang cocok untuk nada-nada rendah. Yang kedua adalah pernapasan perut, membuat udara cepat habis sehingga kurang cocok digunakan dalam menyanyi karena akan capek lelah. Ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan dada, yang kedua adalah menggunakan perut. Ini tidak cocok untuk bernyanyi karena sering lelah ya, sering habis nafasnya. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma ya. Paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai kekuatan dan stabilitas vokal yang baik. Yang ketiga adalah parasering ya, adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Jadi kalau membuat lirik lagu itu tidak boleh langsung memenggal-menggal ya. Jadi harus ada tata caranya, yaitu namanya phrasing. Yang keempat adalah sikap badan. Sikap badan ini biasanya kalau orang nyanyi itu ada yang dengan gaya duduk atau berdiri ya. Yang kelima adalah resonasi. Resonasi merupakan usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi bergetar di sekitar mulut. Jadi resonasi itu memperindah suara menggunakan rongga udara ya, sehingga suara yang keluar itu juga bagus. Vibrato merupakan usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur. Improvisasi merupakan usaha memperindah lagu dengan mengubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional. Improvisasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi, tinggi dan rendahnya nada. Jadi kalau suaranya misalnya suara suaranya lebih ke bass. Jadi nada yang digunakan juga harus diawali dengan bass sehingga tidak ketinggian ya. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Jadi kalau bernyanyi itu kadang-kadang ya kita merem-merem atau semacamnya, itu juga termasuk ekspresi ya. Selanjutnya adalah yang poin C sekarang, menyanyikan lagu daerah secara unisono. Nah, unisono ini bisa diartikan kalau kita kalau lebih mudahnya itu seperti paduan suara ya, paduan suara. Bisa dikatakan begitu. Oke, kita dalami ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah. Setiap lagu daerah memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Umumnya, lagu daerah berisi mengenai adat istiadat dan tradisi di daerah setempat. Lagu daerah yang ada di seluruh wilayah Nusantara semakin memperkaya khazanah budaya nasional. Oleh sebab itu, lagu daerah harus dilestarikan agar keberadaan tidak punah. Terlebih sekarang ini, lagu daerah semakin tergeser dengan keberadaan lagu-lagu daerah negara lain. Jadi kalian harus bangga terhadap lagu daerah kalian. Jangan karena suka lagu-lagu R&B, lagu-lagu Amerika semacamnya itu, sehingga hafalnya lagu-lagu negara-negara lain. Harusnya kalian juga lebih hafal lagu-lagu daerah kalian ya. Lagu daerah dapat dibawakan dengan cara unisono. Unisono merupakan salah satu bentuk formasi paduan suara. Unisono adalah menyanyi dengan satu suara saja. Artinya semua bernyanyi dengan kelompok paduan suara, baik sopran, alto, tenor maupun bass. Menyanyikan satu. Ini adalah jenis suara ya, sopran, alto, tenor maupun bass. Biasanya kalau laki-laki itu bass, tenor ya. Kalau perempuan itu sopran, alto ya. Jadi paduan suara gitulah. Nah, mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat meskipun dalam keadaan corona seperti ini, dan juga jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan meskipun kita secara daring, secara online
belajarnya, tetapi tanggung jawab harus tetap dilakukan. Tugas-tugas dikerjakan dan semacamnya ya. Oke, sekian, mohon maaf kalau ada salah kata, mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan juga bila mana video ini ada kekurangan mohon maaf juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.